Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Entertain, pusatnya informasi, pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semuanya tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu-waktu ulang kalian. Pada kali ini, kita akan membahas sebuah film bernama Gladiator. Sebuah film menceritakan tentang perjuangan seseorang pada masa abad-abad awal kekuasaan Romawi. Langsung saja kita mulai pada spoiler film kita pada kali ini. Di awal film kita disuguhkan dengan sebuah tulisan berbunyi bahwa masa puncak kejayaan kekuasaan Romawi merambah sampai kepada Afrika dan Inggris. Scene awal memperlihatkan tentang seorang jenderal perang yang bernama Maximus. Ia mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Germania. Tak berapa lama menunggu, Maximus melihat seekor kuda yang membawa mayat di atasnya. Itu adalah tanda bahwa kaum barbarian benar-benar tidak mau tunduk pada kekaisaran Roma. Maximus pun mempersiapkan pasukannya untuk mulai berperang. Di sisi lain, pasukan barbarian mulai meringsek maju ke medan pertempuran. Maximus pun memberi aba-aba untuk berperang dan perang pun terjadi. Ketapel-ketapel milik Roma mulai membakar pasukan barbarian tanpa pandang bulu. Panah-panah pun mulai berterbangan. Pasukan kavaleri sudah mulai menyerang dan pasukan garda depan juga sudah mulai maju. Peperangan terjadi cukup sengit hingga akhirnya kemenangan pun diperoleh oleh pasukan Roma yang dipimpin oleh Maximus. Pasukan Roma pun mulai kembali dari medan perang. Anak dari Kaisar Marcus Aurelius yang bernama Commodus bersama dengan kakaknya yakni Putri Lucilia datang ke pertempuran karena diminta oleh ayahnya Commodus yang baru sampai langsung menuju ke lokasi ayahnya berada. Di tempat lain, Maximus sedang meminta kepada Kaisar untuk pulang ke kampung halamannya karena tugasnya telah usai. Dari kejauhan, Commodus datang dan langsung memeluk ayahnya. Commodus berkata bahwa ia sudah mempersiapkan 100 lembu untuk penghargaan ayahnya memenangkan peperangan. Tapi sang ayah berkata bahwa yang berhak mendapatkan penghargaan adalah Maximus. Commodus yang mendengar itu langsung memeluk Maximus dan mengajak ayahnya kembali ke barak. Malam hari pun tiba, Maximus mengunjungi para pasukan-pasukannya yang terluka. Maximus merasa sedih dan khawatir pada pasukannya. Maximus melanjutkan menuju tempat perayaan kemenangan. Di sana, Commodus menghampiri Maximus. Commodus mengajak Maximus menjadi jenderal di sisinya. Maximus menolak dan berkata, yang ia inginkan sekarang adalah pulang kembali ke kampung halamannya, menemui istri dan juga anaknya. Pagi harinya Maximus menemui Kaisar Marcus Aurelius. Di dalam baraknya, Kaisar menginginkan Maximus memimpin Roma setelah dirinya tiada. Dengan bantuan para senator, kerajaan Roma akan menjadi republik. Marcus Aurelius meminta Maximus untuk menjadi kaisar dan menghentikan korupsi-korupsi yang ada di Roma. Tetapi Maximus malah menolak karena ia hanyalah seorang jenderal dari desa dan menurutnya orang yang berhak menjadi kaisar adalah seorang yang paham akan politik. Lalu Maximus menyarankan Commodus kepada Marcus Aurelius. Marcus tidak setuju karena dia tahu Commodus tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin karena sifatnya yang masih kekanak-kanakan. Maximus pun merasa bimbang. Ia meminta waktu untuk memikirkannya. Setelah perbincangan itu, Maximus berdoa dan teringat akan anak dan istrinya. Dia memohon petunjuk dari para leluhur. Di sana, Maximus ditemani pelayan setianya bernama Cicero berpindah ke barak Marcus Aurelius. Commodus datang menemui ayahnya di ruangan itu. Kaisar Marcus memberitahu Commodus bahwa dia berencana menunjuk Maximus menjadi kaisar setelah dirinya wafat nanti. Commodus yang mendengar hal itu pun kecewa dan marah. Commodus menangis dan memeluk ayahnya. Tak hanya sampai di situ, ia pun mencekik ayahnya hingga tak bernafas. Di lain tempat, Maximus yang sedang tidur dibangunkan dan diberitahu bahwa kaisar telah meninggal. Maximus pun terkejut dan bergegas menemui kaisar. Di dalam ruangan kaisar sudah ada Commodus di sana. Di sini otak bulus Commodus mulai berjalan. Commodus meminta Maximus untuk setia kepadanya, tetapi Maximus mencium kecurigaan pada Commodus. Putri Lucilia yang juga mencium hal yang tidak beres sempat menampar Commodus namun kemudian mencium tangannya karena dia sadar bahwa Commoduslah yang akan menggantikan ayahnya menjadi kaisar Roma. Di dalam baraknya, Maximus menyuruh Cicero untuk membangunkan senator Gaius dan Falco karena dia mencium ada yang tidak beres. Belum selesai bersiap-siap, tiba-tiba salah satu jenderal yang bernama Quintus datang. Maximus mencoba menjelaskan kepada Quintus bahwa Kaisar Marcus mati tidak wajar. Bukannya mendukung, Quintus malah menyuruh anak buahnya untuk menangkap Maximus. Ternyata Quintus ini adalah antek-antek si Commodus. Quintus menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Maximus sesuai perintah si Commodus.
Esoknya Maximus dibawa ke sebuah hutan untuk dieksekusi. Di detik-detik terakhir akan dieksekusi, Maximus mampu menghajar para tentara itu satu persatu dan kemudian kabur meloloskan diri. Ia bergegas menuju rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, ia melihat jasad anak dan istrinya sudah digantung dan dibakar oleh pasukan Roma. Dia terlambat, Maximus pun menangis meratapi nasibnya. Ia menguburkan anak dan istrinya, kemudian karena saking capeknya dan luka di sekujur tubuhnya, Maximus pun pingsan. Ia bermimpi tentang istri dan anaknya. Setelah siuman, ia kaget karena tiba-tiba berada di dalam kereta kuda bersama gerombolan orang-orang yang tak ia kenali. Sampailah rombongan yang membawa Maximus itu di kota pinggiran yang bernama Sukabar. Ternyata Maximus diculik oleh rombongan pembawa budak. Dia dijadikan budak di dalam pasar jual beli tukar tambah. Seorang tua yang bernama Proximo memilih-milih para budak. Ia merasa cocok dengan Maximus. Proximo pun membeli Maximus dengan harga yang cocok. Proximo membawa Maximus ke dalam suatu tempat. Ternyata Proximo adalah gembong pertarungan jalanan, di mana bahasa Jawanya adalah gladiator. Di sana para calon gladiator dicek satu persatu apakah dia bisa bermain di arena atau tidak. Saat giliran Maximus tiba, dia rela dibukuli berkali-kali dan tidak melawan. Mungkin dia lagi baik pun atau bagaimana. Di dalam camp, Maximus menghapus tato di lengannya yang menandakan bahwa dia adalah jenderal perang Roma karena dia telah muak. Di sana Maximus berbincang dengan rekan sesama budak yang bernama Juba. Juba penasaran kenapa Maximus tidak melawan saat dibukuli. Maximus hanya diam saja, lalu muncul orang yang tadi memukuli Maximus. Dia bernama Hagen. Ia juga seorang budak. Hagen menjelaskan kalau ingin bebas dari predikat budak, mereka harus memenangkan pertarungan sampai tidak ada satupun orang yang mampu melawan mereka. Ia akan pun dibebaskan. Beberapa saat kemudian para budak ini digiring menuju arena pertarungan. Proximo ditantang rekan bisnisnya bertaruh akan kematian dua orang baru miliknya, yaitu Maximus dan Juba. Tergiur dengan nominal yang tinggi, Proximo pun menerimanya. Di belakang panggung, Proximo memberi semangat kepada para petarung untuk memberikan hiburan terbaik, karena pada akhirnya semua manusia akan mati. Para gladiator itu pun bersiap-siap di luar sana. Para penonton psikopat yang suka nonton orang bunuh-bunuhan pun bersorak menantikan pertunjukan itu. Di dalam arena sudah bersiap-siap para algojo dan dengan kostum yang mengerikan, sedangkan para gladiator dirantai tiap-tiap 2 orang. Di sini Maximus dan Juba dirantai bersama. Dan masuklah para gladiator ke dalam arena pertarungan. Pertarungan pun dimulai. Beberapa gladiator terlihat kesulitan karena rantai yang ada di tangan mereka. Beruntung Juba adalah seorang yang cukup kuat, dan berdua bersama Maximus mereka mampu menghabisi para algojo yang ada di dalam arena. Para penonton pun bersorak-sorai bergembira. Di lain tempat di Roma, Commodus akhirnya diangkat menjadi seorang kaisar. Terdengar cemoohan dari para penduduk Roma yang tidak suka akan kepemimpinan Commodus. Sesampainya di dalam istana, Commodus pun disambut oleh para senator dan mereka pun langsung merembuk tentang masalah-masalah kenegaraan. Commodus yang angkuh tidak suka diatur-atur oleh para senat. Kemudian meninggalkan ruang hal itu. Kemudian Putri Sisilia terpaksa menerima keluhan para senat mengenai kelakuan Commodus. Di suatu ruangan, Lucilia menemui Commodus. Commodus masih kesal berdebat dengan para senat. Lucilia pun menasihatinya untuk sabar. Namun Commodus tetap saja ngeyel dan berkata bahwa ia akan membuat orang-orang Roma senang. Jika warga Roma senang akan kemenangan di saat perang, mereka pasti akan senang jika melihat secara langsung pertarungan di depan mata mereka. Commodus merancang sebuah turnamen pertandingan gladiator. Jin pun berpindah ke dalam Kolosium yang sedang dipakai untuk sebuah perlombaan. Di sana terlihat 2 orang senat yang sedang berdiskusi tentang aksi Commodus menarik simpati masyarakat dengan mengadakan turnamen gladiator selama 150 hari berturut-turut. Kembali ke tempat Maximus. Di sana permainan gladiator kecil-kecilan di daerah tersebut dimulai kembali. Sebelum bertanding, Proximo menginginkan Maximus memberikan hiburan bagi para penonton. Bukan hanya sekedar membunuh saja, Maximus pun berjalan masuk ke dalam arena dan disupport oleh teman-temannya. Sesampainya di arena, mulailah Maximus menunjuk lawannya satu persatu, hingga Maximus memenangkan pertarungan di Kolosium mini itu. Lalu setelah itu, Maximus mendengar bahwa Kaisar muda Commodus mengadakan sebuah pertarungan untuk memperingati kematian ayahnya, Kaisar Marcus Aurelius. Proximo menginginkan Maximus ikut bertanding di dalam Kolosium.
Dan setelah menang, dia pasti bisa berdiri di depan kaisar. Dia bisa mendapatkan kebebasannya. Maximus yang mendengarnya langsung mau. Dia ingin sekali berdiri di depan kaisar Commodus karena dia punya niatan lain yang sudah bisa ditebak, yaitu ingin memanfaatkan si Commodus untuk balas dendam atas kematian keluarganya. Proximo pun kemudian memberikan sebuah rompi dan Maximus pun pergi meninggalkan ruang itu. Di atap bangunan, Juba mengobrol dengan Maximus. Juba berkata bahwa dia merindukan anak dan istrinya, namun Maximus merasa bahwa penderitaan mereka sama, akhirnya berkata bahwa anak dan istrinya sudah meninggal di akhirat. Singkat cerita, para gladiator pun OTW menuju Roma. Sesampainya di Roma, mereka dibawa ke bangsal gladiator, lalu Proximo turun dari kereta dan mencium patung mendiang Kaisar Marcus Aurelius yang sudah memberikan kebebasan dahulu untuknya. Kala itu saat dirinya menjadi seorang gladiator, sedangkan para gladiator yang lain terlihat seperti terkesima dengan bangunan-bangunan yang ada di Roma. Kembali ke tempat Commodus. Commodus senang melihat putri Susilia yang tidur dengan pulas. Commodus curhat dengan putri Susilia bahwa saat ini dia sedang pusing. Ia berencana untuk membubarkan para senat di hari akhir peringatan wafatnya ayahnya. Sang putri Sisilia yang sepertinya kurang setuju pun menyuruh Commodus untuk beristirahat menenangkan diri. Beberapa saat kemudian Putri Lucilia pergi ke sebuah tempat. Dia pergi ke tempat berkumpulnya para senat. Lucilla berembuk dengan para senat. Para senat berpendapat bahwa Commodus ini suka banget menghabiskan waktunya dengan fantasi-fantasi berlebihan. Bahkan ia rela totalitas dengan permainan gladiator pada saat hari peringatan wafatnya ayahnya. Lucilia mulai membuka aib dari Commodus bahwa ternyata Commodus sudah menjual pasokan pangan dari Roma untuk urusan gladiator ini dan mengakibatkan Roma terancam kelaparan untuk 2 tahun ke depan. Lucilia kemudian berkata bahwa Commodus berencana membubarkan para senat. Lucilia ingin aksi Commodus ini segera dihentikan atau bahkan dihabisi saja si Commodus ini. Para senat memperingatkan Lucilia agar tidak gegabah karena akibat pertunjukan gladiator ini, Commodus mendapatkan banyak dukungan dari rakyat. Para senat menunggu musuh-musuh Commodus bermunculan dan menunggu rakyat Roma sudah tidak suka lagi dengan si Commodus. Barulah para senat akan beraksi.